wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu tenses, yaitu simple present tense. Ya, sebelumnya ketika kalian membuat sebuah kalimat mengenai fakta umum, kemudian kalian mengutip sebuah informasi dari berita, atau yang paling sering ketika kalian menceritakan kegiatan rutinitas kalian. Nah, ketika kalian membuat semua kalimat tersebut, artinya tenses yang harus kalian pakai yaitu, ya betul sekali, simple present tense. Simple present tense is used to express habitual or daily activity. Jadi untuk menceritakan tentang kegiatan sehari-hari. Kemudian yang kedua, for a general statement of fact, ketika kalian menyatakan fakta umum. Kemudian yang ketiga, untuk command request, untuk perintah atau permintaan. Kemudian selanjutnya, to show characteristic of someone, ketika kalian mencoba untuk menceritakan karakter dari seseorang. Dan yang terakhir, quote about news or information, ketika mengutip sebuah berita ataupun informasi. Nah, coba perhatikan contoh-contoh berikut ini. Contoh yang pertama, ya, ini adalah contoh ya yang termasuk dalam daily activity ataupun kegiatan sehari-hari. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, second example. Ya, ini adalah contoh dari general statement of fact ya. Oke, bisa kalian lihat. Kemudian, this is the third example. Ya, ini adalah contoh dari command atau request. Oke, selanjutnya contoh yang keempat. Ini adalah contoh if you want to show about characteristic of someone. Dan contoh terakhir, ya, ini adalah ketika kalian quote news or information. Nah, sebagaimana sahabat semuanya bisa dipahami ya, apa itu simple present tense. Kemudian kalian juga sudah bisa membedakan antar fungsi dari tenses ini. Nah, lalu apa sih ciri-ciri dari simple present tense yang bisa kita lihat secara kasat mata? Nah, yang pertama, ketika sebuah kalimat menggunakan to be present, am, is, or are, nah bisa itu adalah sebuah indikasi kalimat tersebut menggunakan simple present tense. Kemudian, selanjutnya, ketika dalam sebuah kalimat tersebut menggunakan kata bantu do atau kata bantu does, nah itu juga bisa menjadi indikasi bahwa kalimat tersebut menggunakan simple present tense. Kemudian yang selanjutnya, ketika kalian menemukan verb, apa itu verb? Ya betul sekali, kata kerja yang ada penambahan ya s atau es. Itu juga menjadi sebuah indikasi kalau kalimat tersebut menggunakan tenses simple present tense. Nah, coba kalian perhatikan kata kerja berikut ini. Kalian fokus kepada huruf akhir dalam kata-kata tersebut. Nah, jika kalian menemukan kata-kata berakhiran huruf seperti huruf-huruf tersebut, artinya harus ada penambahan es di dalamnya. Tapi yang perlu kalian ingat adalah penambahan tersebut hanya khusus untuk subjek she, kemudian he, it, dan juga kata gantinya. Sedangkan untuk subjek yang lainnya tidak perlu ya. Nah, sahabat semuanya, ada kasus nih yang ditemukan di lapangan. Ya, kebanyakan dari siswa-siswa itu hanya sekedar tahu penambahan s atau es itu kan dari guru, ataupun karena mereka sering membaca kalimat teks gitu kan. Nah, sementara mereka kadang-kadang masih suka bingung gitu. Sebenarnya kata ini nih ditambah s atau es gitu kan. Nah, sebenarnya itu gampang sekali sahabat semua. Jadi misalnya nih ada sebuah kata berakhiran y atau y. Nah, kemudian kita lihat dulu, cek
huruf sebelumnya. Ketika huruf itu adalah huruf konsonan, ya, seperti kita ambil contoh kata, iya betul sekali, kata carry. Nah, di sana artinya kata tersebut harus kita tambahkan es. Nah, sebelum kita tambahkan huruf Y yang tadi harus kita ganti dulu nih sahabat semua menjadi huruf I, sehingga nanti berubah menjadi, ya betul sekali, carries. Kemudian kata yang kedua, ya, ketika ada kata play di sana kan Y juga. Kemudian kata sebelumnya adalah huruf vokal yaitu huruf A. Nah, di sana harus kita tambahkan cukup dengan S saja tanpa harus mengubah huruf Y-nya atau huruf Y-nya menjadi I. Jadi seperti itu sahabat semua, gampang kan? Dia nih yang masih suka galau-galauan antara penggunaan kata bantu do dan kata bantu das. Sebenarnya itu mudah sekali. Ya, yang penting kuncinya adalah kalian benar-benar memahami semua subjek yang ada dalam bahasa Inggris. Nah, di sini Miss akan singgung sedikit ya. Jadi subjek-subjek dalam bahasa Inggris itu ada I, you, I dengan you, kemudian they, we, ada they dengan we, dan he, she, it. Nah, masih ingat kan? Untuk he, she, it tentu saja ini adalah subjek yang harus dibantu dengan kata bantu das. Kemudian untuk selain he, she, it itu dibantu dengan kata bantu do. Nah, bagaimana? Bisa dipahami kan? Seperti itu. Nah, ini adalah kunci kalian untuk memahami selanjutnya formula apa saja yang harus kalian pahami atau bahkan kalian hafal untuk tesis simple present tense. Nah, di sini ada dua formula atau dua rumus. Yang pertama, ketika rumus itu menggunakan kata kerja. Ya, betul sekali, kata kerja atau nanti istilahnya verbal. Kemudian yang kedua adalah ketika kalimat tersebut tidak menggunakan kata kerja atau nama lainnya adalah nominal gitu. Nah, coba kalian simak ya. Nah, ini adalah rumus untuk yang verbal. Di sana ada 3 rumus ya. Ketika kalimatnya berupa kalimat positif atau statement, pernyataan, kemudian negatif ketika ada penambahan not, dan interrogatif ketika ada penambahan tanda tanya di sana. Bisa kalian lihat di situ. Nah, S atau ES itu ditambahkan ketika subjeknya she, he, it. Ketika bukan mereka artinya tidak perlu ditambahkan. Kemudian untuk negatif di sana ada do dan das yang membedakan antara rumus lainnya. Nah, kemudian setelah do atau das, kalian tambahkan not di sana. Dan untuk kata kerjanya yang semula di rumus positif itu ada penambahan S atau ES, ketika di negatif itu berubah lagi menjadi kata kerja asli atau verb one, kata kerja pertama. Seperti itu. Kemudian untuk bentuk interrogatifnya, do dasnya kita letakkan di awal. Kemudian di akhir jangan lupa untuk menambahkan tanda tanya karena dia tidak akan menjadi kalimat tanya kalau belum dikasih tanda tanya. Nah, seperti itu sahabat semua. Oke, dipahami ya? Lanjut ke rumus yang nominal. Artinya ketika kita menggunakan rumus ini, nominal, itu kita tidak menggunakan kata kerja, melainkan adverb, kata keterangan, adjective, kata sifat, dan noun, kata benda. Lalu apa bedanya dengan rumus yang sebelumnya? Tentu saja beda. Untuk rumus yang satu ini kita menggunakan to be present karena sesuai dengan judul tesis untuk hari ini simple present tense. Jadi yang kita pakai adalah to be present. Bisa am, is, atau are, tergantung subjek yang kita gunakan. Seperti itu. Silahkan kalian simak. Nah, bagaimana sahabat semuanya? Paham ya? Oke, sekian untuk penjelasan tensi simple present tense. Thank you for your attention and participation. I close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.